ekonomi konvensional yang bersifat tertutup dan kalau kita lihat juga, lambat juga ya kalau dunia-dunia yang konvensional, ya. Tapi kini, sudah mulai berintegrasi, dengan teknologi yang namanya blockchain. Ya, blockchain itu adalah, sebuah sistem yang decentralized, ya, tidak terpusat, tapi terpecah-pecah, ya, tapi menjadi satu kesatuan, ya. Dan blockchain itu sangat susah untuk di-hack, ya. Artinya sekarang dunia sudah melek tentang blockchain, dunia sudah mulai menggunakan blockchain, ya, bahkan kalau kita lihat, banyak sekali sudah digitalisasi ya. Kalau kita lihat juga sekarang, KTP sudah digital, ya. Rekening sudah digital, ya kan? Bahkan, surat izin mengemudi pun sudah digital, kartu keluarga sudah digital, dan itu kan dirangkum dalam satu barcode yaitu digital ID. Nah, digital ID ini disimpan di mana? Di blockchain, ya, di blockchain. Jadi kalau kita lihat era perkembangan itu sekarang sudah masuk ke eranya tokenisasi, ya, di mana reward aset, aset dunia nyata, ya, seperti lukisan, ya, musik yang hak cipta, ya, sertifikat, surat hutang, saham, properti, ya. Sekarang itu sudah ada di dalam blockchain, ya, sudah di-blockchain-kan. Kenapa di-blockchain-kan? Supaya memungkinkan akses semuanya itu secara real time 24 jam per 7 hari bagi siapapun, ya. Nah, jadi kalau sekarang kita lihat banyak sekali, terutama saya di Bali, saya ngelihat banyak sekali villa-villa itu sudah di-tokenize, ya. Artinya sudah menjadi real world asset, aset dunia nyata yang di-blockchain-kan. Dan yang kedua adalah stablecoin, di mana kalau kita lihat, fondasi dasar mata uang fiat adalah dolar, ya, US dollar. Tapi kalau dalam dunia blockchain, dalam dunia kripto, stablecoin ini menjadi internetnya dolar, ya. Jadi, dolarnya internet, sorry, ya, internet dolar atau dolarnya internet. Di mana transaksi lintas negara lagi udah nggak perlu nunggu-nunggu lama, ya. Nggak perlu nunggu berhari-hari lewat sistem SWIFT, ya, SWIFT, ya, kode-kode bank. Itu kita nggak perlu lagi. Kenapa? Karena kalau lewat dengan stablecoin, kripto dengan blockchain itu menjadi real time, ya. Hari ini kita mau kirim ke Amerika, sekali tekan confirm, langsung detik itu juga masuk ke sana. Ya, jadi sudah sangat cepat, ya, berpindah secara instan, ya, di ya, kriptonya. Jadi stablecoin yang diregulasi. Jadi kripto sekarang udah bukan spekulasi lagi, bukan hukum rimba, hutan rimba gitu ya. Nah, tapi menjadi sebuah instrumen keuangan yang kita bisa bisa lihat bahwa ini adalah fase di mana teknologi itu sudah tidak, lagi memimpin narasi, ya. Kenapa? Karena kualitas utilitas dan implementasi nyata di pasar global itu sudah menjadi eranya digital, ya, eranya blockchain, eranya kripto, ya. Namanya evolusi uang, ya, kita bisa mempelajari yang namanya sejarah, bagaimana uang itu bisa ada dan saat ini sudah menjadi kripto. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pertama kali, ya, orang-orang di zaman bahela, zaman purba, ya, lakukan transaksi itu melalui sistem barter, ya. Gandum, padi, beras, ya, ditukar dengan sapi, ya. Dan barter apapun lah ya, ayam tukar dengan, kentang lah, sayur lah, segala macam gitu ya. Nah, dan akhirnya zaman ke zaman mulai berkembang, akhirnya mulai muncullah uang komoditas karena orang berpikir barter agak susah, ya. Karena, sapi dengan beras agak kurang ya nyambungnya gitu kan. Perlunya jadi berasnya jadi banyak banget, sedangkan kalau mau beli dikit nggak bisa. Maka keluarlah yang namanya uang komoditas. Jadi Anda bisa beli beras menggunakan misalkan kacang hijau ya, Anda bisa menggunakan, lada atau apa segala macam ya. Jadi komoditas itu menjadi alat tukar, ya. Dan akhirnya berkembang lagi menjadi zaman kolonial di mana setiap pemimpin di setiap negara itu mengeluarkan mata uangnya sendiri
berupa uang logam, di mana logam itu, dari emas, dari perak, dan itu diukir, dikasih gambar wajah dari pemimpin negara tersebut. Ya, itu menjadi, alat tukar, ya. Nah, dan di sini semakin berkembang lagi, akhirnya orang mulai berpikir dong, "Wah, kalau bawa emas, bawa perak kemana-mana berat kalau nominal besar dan juga resiko dirampok." Maka keluarlah uang kertas. Uang kertas, di mana uang kertas ini dikenal sebagai IOU ya, istilahnya kalau bahasa sederhananya saya bisa gunakan adalah surat, apa ya, bukti kepemilikan sejumlah emas ya, itu uang kertas ya, IOU. Jadi orang bisa melakukan transaksi tanpa kertas yang mewakili sejumlah uang yang disimpan di berangkas tersebut gitu ya. Nah, jadi dia tinggal beli sapi dengan kertas itu, nanti orang yang jual sapinya itu bawa kertas itu ke tempat penyimpanan itu dan dia ambil uangnya gitu kan. Nah, tapi akhirnya mulai berkembang lagi terutama di zaman Richard Nixon ya. Akhirnya udah bukan lagi nih uang kertas dengan emas ya. Emasnya itu dihilangkan ya, emasnya itu dihilangkan dan disuruh semua orang percaya bahwa kertas itu ada nilainya. Ya, padahal sudah tidak ada emasnya. Ya, tadinya kan uang kertas itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas yang disimpan kan. Nah, tapi uang itu sudah menjadi hanya dan kita disuruh percaya bahwa uang ini apa namanya bernilai ya. Bahkan kalau kita lihat dari zaman uang kertas, di mana kalau uang kertas itu ditambah maka emasnya harus ditambah. Tapi beda di saat uang fiat. Nah, ketika uang fiat, uang itu dicetak terus aja tanpa harus ada emasnya. Makanya terjadilah yang namanya inflasi, ya. Jadi semakin banyak uang yang dicetak, maka nilai dari uang tersebut semakin turun. Nilai barangnya sebenarnya tetap, Coach ya, Benny, tapi karena nilai uangnya turun, ya. Suaranya mengecil, Coach Benny. Oh, mengecil. Kalau sekarang Masih mengecil. masih mengecil. Sorry, sebentar. Ya. Saya coba lagi ya. Oke. Kalau begini, ya, OVO Pay, Shopee Pay, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu adanya uang digital. Nah, uang digital ini tetap rentan. Kenapa? Karena masih centralized, masih terpusat. Artinya kalau misalkan contoh merek uang digital ABC misalkan gitu ya. Nah, servernya dihack, server induknya dihack, maka gangguan tuh semua. Bisa hilang semua, ya. Maka karena itu uang digital karena dikenal masih rentan, orang-orang sudah mulai beralih ke cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini apa? Cryptocurrency ini adalah mata uang digital, ya, mata uang digital yang tidak ada fisiknya, ya, tapi berlaku dan bernilai di komputer, di digital, internet, ya, itu bernilai. Ya, kenapa? Cryptocurrency adalah mata uang yang terdesentralisasi, tidak terpusat. Jadi tidak bisa dihack, tidak bisa diintervensi, nggak bisa diubah-ubah seenaknya gitu ya, nggak bisa ditambah seenaknya, ya, karena jumlahnya terbatas. Ya, itulah cryptocurrency. Nah, sekarang kita lanjut, di mana kalau kita lihat perbandingan ya industri konvensional dengan industri yang ekosistem kripto, kita bisa lihat dari sisi ini ya. Nah, kalau kita lihat keuangan konvensional dibandingkan dengan ekosistem kripto, secara otoritas, yang tadi saya sempat sampaikan ya, kalau keuangan konvensional, mata uang fiat, itu sentralisasi, diatur semua oleh bank sentral atau pemerintah, ya, bank sentral dan pemerintah. Tapi kalau ekosistem kripto, ya, itu tidak diatur oleh otoritas bank sentral ataupun pemerintah, ya. Jadi karena apa? Itu desentralisasi, tidak terpusat, ya, tapi itu merata, ya. Nah, secara aksesibilitasnya juga kita lihat kalau keuangan konvensional itu terbatas, ya. Terbatasnya kenapa? Karena perlu identitas, ya, perlu adanya skor kredit, ada jam kerjanya juga gitu ya. Jadi kalau kita mau kirim dalam nominal besar di jam-jam
yang sudah tidak jam kerja kantor bank, ya tidak bisa dilakukan. Ya harus di besoknya paginya di jam kantor gitu ya. Tapi kalau di ekosistem kripto itu terbuka bagi siapa saja dan 24 jam per 7 hari. Ya artinya selama ada internet bisa melakukan transaksi kapanpun dimanapun. Ya. Dan secara kecepatan kita bisa lihat ya. Kalau transfer internasional tuh di situ dan tercatatnya abadi. Ya, tidak bisa diubah lagi catatannya. Ya, jadi kalau udah tercatat ya sudah eh, selamanya ada di sana. Dan secara kepemilikan keuangan konvensional itu asetnya dikelola oleh bank ya. Yang artinya apa? Bank bisa melakukan pembekuan kapanpun terhadap akun Anda. Tapi kalau di ekosistem kripto, kepemilikan itu benar-benar sepenuhnya adalah Anda punya. Dan Anda menyimpannya secara sendiri, yaitu self custody, ya melalui kunci private key, ya. Nah, dan secara biaya kalau kita lihat keuangan konvensional itu banyak banget ya, ada biaya admin, provisi, ya pajak, perantara dan lain sebagainya. Tapi kalau di ekosistem kripto, pajaknya cuma gas fee. Pajaknya biayanya cuma gas fee doang, ya. Dan itu gas fee itu untuk si validator, ya. Jadi tidak ada perantara di sini. Nah, kita lanjut lagi. Dan kalau kita bicara tentang aset ya sebagai performanya, kalau kita lihat ya kripto itu ya, kita tahu adalah Bitcoin, ya kita bandingkan dengan saham, kita bandingkan dengan emas. Ya di tahun 2010 estimasinya Bitcoin itu masih di harga 0,06 dolar atau 6 sen dolar. Sekitar saat itu 500 sampai 900 rupiah ya. Dan saham itu kurang lebih sekitar 1,100 poin ya. Dan emas itu di 1.200 dolar per ounce-nya. Dan di harga Februari kemarin ya, kalau kita lihat ya Bitcoin itu sudah di angka 70.300. Kalau hari ini sekitar 73.000, 74 ribuan ya. Nah, saham itu di 6.924 poin ya. Dan emas itu di kurang lebih 5 ribuan dolar per ounce-nya. Jadi kalau secara pertumbuhan kita lihat Bitcoin itu mengalami pertumbuhan 100 juta persen. Kalau saham 530% dan emas 320%. Nah, jadi di sini sudah membuktikan bahwa pertumbuhan dari kripto itu sangat-sangat besar ya. Nah, kalau Anda seandainya Anda punya 1 juta rupiah, ya akan jadi apa sih kalau Anda belikan saat itu? Ya, kalau Anda punya uang 1 juta, Anda belikan Bitcoin atau emas atau saham, ya, maka kita lihat pertumbuhannya di 2026. Bitcoin 1 juta Anda sudah menjadi 1,5 sampai 2 triliun. Ya, karena perubahannya itu jangka panjang kalau kripto itu ya. Jadi kekuatan perubahan itu jangka panjang. Ya. Nah kalau emas kita bisa ngelihat 1 juta Anda sudah menjadi 4,2 juta rupiah. Ya. Jadi emas itu dikenal sebagai penjaga nilai. Ya. Nah saham 1 juta Anda sudah menjadi 6.300.000. Ya ini yang disebut dengan pertumbuhan yang bagus. Jadi kalau Anda disuruh pilih kripto, emas atau saham, tentu pasti Anda sependapat dengan saya. Ya, kita akan memilih yang namanya kripto, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai kripto, ya, teman-teman semua, kripto itu tidak bisa main asal sembarang kripto. Ya, Anda nggak bisa kucuk-kucuk Anda mau main kripto, Anda langsung main masuk-masuk tiba-tiba jadi trader, ya tiba-tiba Anda asal beli kripto, ya nggak bisa. Anda harus mencari kripto yang punya project, ya komunitasnya jelas, pemimpin komunitasnya Anda tahu siapa. Ya kalau perlu Anda kenal orangnya dulu gitu kan. Nah, owner dari developer kripto itu siapa? Ya, Anda harus tahu ya kan kantornya ada di mana. Walaupun memang kripto itu nggak harus ada kantor. Ya, tapi dengan adanya kantor kan membuat kita lebih nyaman, lebih tenang gitu ya. Nah, dan kalau kita bermain kripto, terutama bagi Anda yang mungkin baru-baru dalam dunia kripto, carilah kripto project yang jangka panjang. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda beli di harga yang murah, ya, dan Anda jual dalam jangka panjang di harga yang tinggi.
Maka karena itu dalam dunia kripto itu dikenal sebagai holder is the winner, ya. Nah, jadi caranya kalau bermain kripto adalah kita harus belinya sekarang, lalu simpan untuk jangka panjang supaya Anda bisa cuan jangka panjang. Ya, jadi kalau Anda bermain kripto itu harus benar-benar Anda melakukan yang namanya do your own research. Anda harus riset sendiri. Ya, karena itu adalah hukum yang wajib dilakukan oleh siapapun yang berkecimpung dalam dunia kripto, harus melakukan do your own research. Anda harus melakukan research Anda sendiri. Dan saat Anda melakukan research, Anda harus menerapkan juga hukum yang kedua, yaitu apa? Trust no one. Jangan percaya siapapun. Jangan percaya siapa yang memperkenalkan kripto kepada Anda. Jangan percaya kepada teman Anda. Jangan percaya sama saudara Anda. Jangan percaya kepada anak Anda. Jangan percaya kepada orang tua Anda. Ya. Tapi kalau dalam dunia kripto, Anda harus percaya pada diri sendiri. Saat Anda melakukan Dior, Anda compare risk to reward-nya, ya, resiko terhadap potensinya, mana lebih besar? Kalau lebih besar adalah potensi, maka ambil. Tapi kalau lebih besar resikonya, jangan pernah ambil. Dan jangan pernah tergiur dengan kripto yang memberikan Anda iming-iming persen yang besar, imbal hasil persen yang besar. Apalagi kalau diberikannya dalam bentuk uang, ya, uang fiat. Ya, baik itu uang fiat ataupun stable coin, ya, USDT. Ya. Tapi carilah kripto yang memberikan Anda imbal hasilnya dalam bentuk kripto juga. Kenapa? Supaya tidak ada beban sistem, ya, beban perhitungan. Ya, karena kalau Anda diberikan uang, pertanyaannya uangnya dari mana? Ya, namanya kripto itu adalah uang komunitas. Ya, uang komunitas itu akan bernilai ketika komunitas makin besar, holdernya makin banyak, ya, maka nilai kripto itu semakin bernilai. Jadi kalau misalkan Anda mencari sebuah kripto yang memberikan Anda iming-iming yang terlalu too good to be true, ya, terlalu indah untuk menjadi kenyataan, jangan pernah ambil. Ya, karena sudah pasti Anda akan kehilangan uang. Ya, dan Anda mungkin bisa menjadi trauma juga. Ya, karena Anda salah memilih dan akhirnya hilang uang banyak dan akhirnya Anda trauma. Maka karena itu bagi Anda yang masih pemula, pentingnya untuk terus mengikut edukasi supaya Anda semakin paham tentang kripto, ya, dan Anda bisa memilih kripto yang tepat dan mengembangkan, ikut berkontribusi mengembangkan kripto tersebut. Ya. Jadi poin paling penting adalah kalau bermain kripto harus minimal jadi holder. Ya, jangan jadi trader. Kalau Anda jadi trader, mayoritas trader itu hilang uang. Ya, mayoritas trader. Hanya segelintir trader yang dapat duit dari kripto. Ya, tapi kalau mayoritas hilang uang. Dan mayoritas ini siapa? Biasanya pemula-pemula. Itu habis uang. Maka saya tidak menyarankan Anda masuk ke ranah trading kalau kripto. Mendingan Anda masuk ke ranah holder, Anda beli kripto yang benar-benar jelas, ya, Anda hold, Anda simpan jangka panjang, Anda mengalami yang namanya jackpot, ya, saat nilainya tinggi, melonjak naik, terutama pada saat sesi bull run itu datang, ya. Banyak kripto yang berfundamental, kripto-kripto project yang jelas, kripto-kripto yang komunitasnya jelas, itu terbang. Maka karena itu pentingnya untuk benar-benar Anda melakukan Dior dan Trust No One. Nah, jadi kalau untuk edukasi hari ini, ya mungkin sampai di sini, ya. Dan kita akan sambung lagi di sesi edukasi kripto yang sesi 2 di minggu depan, ya. Bukan minggu depan. Saat setelah liburan Lebaran, ya. Nanti akan diumumkan sesi edukasi yang kedua, ya, untuk edukasi kripto untuk sesi lanjutannya supaya Anda bisa terus update dan jangan lupa untuk terus update informasi di grup, ya, supaya Anda juga bisa tahu jam berapa, tanggal berapa, karena kita mulai di jam sekarang ini itu karena mengikuti jadwalnya momen bulan Ramadan, ya. Jadi makanya jadwalnya itu di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tapi ketika nanti sudah normal itu mungkin di 19.30. Ya, jadi Anda terus update aja informasi supaya tidak ketinggalan kejutan-kejutan dari sesi edukasi. Mungkin seperti itu Pak Edo, edukasi dari saya. Wow, terima kasih banyak Coach. Wah, terima kasih banyak, sangat memberikan pencerahan khususnya tentang industri kripto Bapak Ibu, ya. Itu tema malam hari ini. Pak Benny jangan pernah bosan untuk mengajari kita semua. Cuman Siap, tapi sama-sama.
Ternyata Pak Benny yang japri saya cukup banyak tentang suara Pak Benny yang mengecil tadi, Pak. Iya, ini nggak tahu nih Bluetooth-nya error kayaknya ini. Iya, sampai-sampai ini teman-teman, Pak Benny pakai handphone aja yang penting jelas, seru katanya. Suaranya jadi mengecil. Nah, di sesi tanya jawab pasti pakai handphone deh biar aman. Itu ya. Boleh deh. Ini Iya, saya berarti kita ganti ke handphone. sediakan Q&A sejenak ya, Pak ya. Boleh, boleh. Ini saya sekalian pindah ke handphone. Baik, Pak. Ayo Bapak Ibu, Bapak Ibu saya harap ya Bapak Ibu punya pertanyaan yang berhubungan dengan materi malam hari ini tentang pemahaman kripto sesuai slide per slide yang sudah dijelaskan oleh Coach Benny malam hari ini. Jadi Coach Benny akan mulai, nah udah start lagi nih pakai handphone lebih jernih pula, lebih tampan beliau ya kan, udah nampak. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan ya. Cuman memang kolom obrolannya hanya ke host dan co-host ya. Jadi Bapak Ibu kalau ke host berarti ke saya, kalau ke co-host berarti ke Pak Benny. Silakan yang punya pertanyaan seputar crypto knowledge dari 70 partisipan. Di akun saya yang satu lagi tolong di co-host supaya bisa buka mic. Oke, baik Pak Benny. Oh iya. Nah, sudah Pak Benny, mantap. Ah, ini cocok. Nah, ini jelas banget Pak Benny. Jelas banget. Aduh. Oke. Yuk teman-teman. Seputar kripto ya, pertanyaannya seputar pemahaman tentang kripto sesuai materi malam hari ini. Nah, ini ada dari Pak Fani Cuan ya. Ini tim Pak Benny nih, timnya Pak Afro nih ya. Minta kata-kata untuk malam ini saja buat teman-teman yang malas belajar apalagi Zoom tapi suka komplain, mengeluh dan lain-lain. Pak Benny ini request dari Mr. Fani Cuan. Oke. Kata-katanya, Yes. terutama bagi yang males ya. Iya. Kalau buat yang males, teruslah males. Begitu ya, Pak ya. Karena kalau Anda terusin males, dijamin Anda tidak akan mengetahui dunia kripto yang sebenarnya. Ya, tapi poin penting adalah kalau bagi teman-teman yang males, pertanyaannya satu. Sudahkah Anda siap mengalami gejolak yang terjadi saat ini? Kita bisa tahu dunia lagi bergoncang karena perang, ya, dan kita juga tahu dampak dari perang itu berpengaruh terhadap bahan bakar minyak. Ya, bahan bakar minyak itu akan berdampak terhadap banyak industri, ya, termasuk pangan. Kita bisa lihat ya, pangan mulai naik, ya, minyak mulai naik, pangan mulai naik, ya, segala macam sudah mulai naik. Artinya tidak lama lagi terjadi inflasi, terjadi yang namanya krisis ekonomi, ya, resesi global. Itu pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya cuma satu. Sudahkah Anda yang malas belajar kripto, Anda punya solusi selain dari kripto untuk Anda bisa make money di era sekarang, ya. Kalau kita bisa lihat ya, 2028 ya, artinya 1,5 tahun lebih dari sekarang, akan mulai terjadi pergeseran. Yang dimana bagi Anda yang mungkin masih kerja sama orang, kerja di perkantoran, ya, Anda akan ngalamin yang namanya melihat atau mengalami, ya. Melihat atau mengalami. Mengalami apa? Mengalami PHK besar-besaran. Kenapa? Karena perusahaan akan merampingkan pengeluaran. Ya, pasti. Ya, akan dirampingkan pengeluaran. Nah, ketika sudah dirampingkan pengeluaran, pertanyaannya, apakah Anda bagian dari perampingan? Atau Anda tidak dirampingkan? Syukur-syukur Anda tidak dirampingkan. Kalau profesi Anda tidak bisa digantikan dengan AI, dengan robot, ya. Sedangkan bos-bos perusahaan-perusahaan, bos-bos perusahaan
ya mereka pasti akan memikirkan yang namanya efisiensi. Mengurangi jumlah karyawan, perampingan. Juga mengurangi yang namanya pengeluaran. Yang artinya, kalau emang bisa lebih efisien pakai robot AI, kenapa saya harus memperkerjakan orang? Itu kan yang dipikirin sama bos-bos. Betul ya? Kalau ada robot yang bisa menggantikan para buruh, kenapa dia harus memperkerjakan buruh lagi? Ya. Nah, kalau ada bos yang berpikir kalau bisa kasir itu secara otonomus pakai AI, jadi semuanya self-service kasir, pembayaran secara self-service, kenapa harus pakai kasir lagi? Yang dalam tanda kutip berupa manusia. Nah, pertanyaannya, apapun profesi Anda coba cari tahu, baik itu di Google, baik itu di ChatGPT, ya. Anda coba cari tahu, pekerjaan apa yang tidak bisa digantikan oleh AI dan robot. Nah, kalau profesi Anda masuk ke kategori yang tidak bisa digantikan, Anda aman. Anda masih bisa make money. Tapi kalau Anda tidak bisa melanjuti lagi karena profesi Anda bisa digantikan, what next? Apa selanjutnya yang harus Anda lakukan? Pekerjaan apa yang harus Anda kerjakan? Profesi apa? Ya kan? Nah, sedangkan kalau saya pribadi, saya cuma menilai cuma 2 industri yang tidak bisa digoyang. Mulai 2028 dan seterusnya, itu tidak bisa digoyang. 2 industri. Pertama adalah AI. Karena dunia butuh AI. Ya. AI itu tidak bisa digoyangkan karena teknologi mengarah ke sana. Kedua adalah cryptocurrency. Karena semua juga mengarah ke sana. Hanya 2 industri ini nih. Nah, pertanyaannya kalau Anda mau AI, seberapa jenius Anda untuk menciptakan AI? Kalau Anda belum jenius, mungkin Anda bisa sekolah tentang AI. Pertanyaannya, biayanya berapa? Oke, ketika Anda punya uang untuk belajar AI, selanjutnya Anda punya modal nggak untuk